tuh Ocai kok jadinya gitu sih gitu. Please Cai, lain kali kalau lo emang gak mood sama filmnya gak usah syuting. Nah oke, ketemu lagi bareng gua Ito Mafin Afriani, dan kita sekarang lagi ada di sesi ngobrol-ngobrol seru sama pelaku di perfilman. Nanti lu bakal tahu kita ngobrol sama siapa sih gitu. Dan tema kita kali ini adalah 15 tahun 15 karya bersama. Nah nanti lu bakalan tahu kita ngobrol sama siapa. Orangnya ada di sebelah gua. Ada Mas Ocai sama Mbak Ali. Halo. Hai guys. Sebenarnya gue mau ucapin selamat nih atas filmnya ke-15 ya sekarang. Iya. Ya, ke-15 di 15 tahun. Berarti sekarang adalah film ke-15 di tahun ke-15. Iya. Ya, di tahun ke-15-nya sih tahun kemarin. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara 15 tahun itu pasnya itu di bulan apa sih? Lupa sih kalau bulannya, tahunnya doang aku ingat. 2005. Alexandria tuh kapan ya? 2005. Iya, 2005. 2005. Gua kalau bulannya. Kalau film yang sekarang lagi dikerjain boleh dikasih tahu nggak sih judulnya apa gitu? Biar... Boleh. Kalau yang sekarang yang ke-15 bareng Alin ini Virgo and the Sparkling. Oh, Virgo. Nanti di bioskop atau di bioskop. Insya Allah di bioskop, moga-moga. Kapan sih pertama kali kenal dan di mana? Kalau kenal itu kita satu alma mater di IKJ. Oke. Gitu. Alin itu angkatan bawah gua, bawah 2 tahun lah. Ya udah sebenarnya kenal sebagai anak kampus gitu ya. Terus pertama kali kerja bareng itu nggak profesional ya, maksudnya itu film ujian gua. Oke, tugas kampus lah ya. Tugas kampus, ujian akhir, nggak punya editor, toto di Alin aja. Gitu. Kebetulan kemarin waktu itu tuh dia lagi seringnya di Bali. Oke. Kayak ada kerjaan terus tahu nih lagi di pulang. Jakarta nih. Berarti lagi nganggur kan. Nah, aku sebenarnya lagi kerja di Bali, terus lagi pulang ke Jakarta, gabut kan, gak ada kerjaan, terus mereka lagi pada ujian, ditawarin bantuin ya aku mau aja gitu. Nah setelah proyek untuk tugasnya Mas Ocai itu langsung intens untuk sering ketemu, terus kemudian ngobrolin hal-hal yang sehubungannya sama film, atau sempat ada mungkin nggak ketemu berapa lama gitu? Enggak, kita mabuk-mabukan tiap hari. Di KJ itu punya, pokoknya kalau misalnya adik kelas dapat kesempatan ngeditin filmnya kakak kelas tuh sebuah kesempatan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya biar kita dilirik, biar kita ketahuan, oh lu tuh bisa ngedit, oh lu tuh bisa bikin sesuatu, oh lu tuh oke gitu. Sebagai ajang show off. Nah, pas kebetulan dapatnya filmnya Ocai yang pas dia ceritain konsepnya apa, wah seru nih, dan itu kita ngedit masih, kamu pakai 16 mili ya? Iya. Masih pakai 6 judulnya? Blitz ya. Oke. Tapi kalau kerja pertama itu Alexandria. tapi emang hitungannya bukan film profesional. Komersial ya. Belum komersil ya, jadinya ya seneng aja gitu. Film pertama gue tuh Bangsal 13 kan. Oke. Editornya Wawan. Mas Wawan Wibowo. Karena Alin belum bermerek sebagai editor, dia masih asisten. Di Bangsal itu pun kamu asisten. Aku asisten tapi aku sudah ngedit sendiri untuk dokumenter doang. Dia banyak beredarnya di dokumenter soalnya. Terus setelah Bangsal, Alexandria nih. Alexandria itu emang bukan yang nggak ada editor lain sih. Nggak tahu sih alasannya pengen ngajak Alin tuh kenapa ya gitu. Ya gue pengen ngajak aja, kamu berani nggak ngedit ini? Sebelum Bangsal 13 kan sudah mungkin ngelihat Mbak Alin gitu ya kira-kira. Artinya di saat itu udah mulai ngelihat potensinya dia gak sih gitu. Maksudnya oke nih kayaknya. Karena kan sebenarnya kalau dari Blitz itu tuh udah nyambung nih. Karena itu sengsara banget ngeditnya. Iya. Bisa diceritain ya sengsara apa? Ya standar lah, anak kuliah nggak punya duit tapi pengen keren, pengen bagus, pengen semuanya proper gitu kan? Itu awalnya dari deck to deck, karena kan kita pakai film ya. Terus udah TC, terus deck to deck. Ngeditnya pakai VHS dulu. Terus abis itu akhirnya saya nyari sponsor ke Post House, Piramid. Waktu itu lagi sering kan di Piramid sebagai astrada iklan, jadi sering ikut ke sana, kenal sama produser Postnya, dikasih tapi shiftnya malam, selesai mereka kita baru masuk tuh jam 11 sampai jam 12 gitu.
Malam ya? Jatahnya jam 12 sampai pagi. Jadi benar-benar begadang. Begadang, iya. Kan nggak begadang, kita putar aja pagi, pulang Shiftnya, tidur. shiftnya sisaan lah ya. Shiftnya sisaan pokoknya. Jadi Udah di kalem lantai lah ya. 3 gitu, kesana udah yang jarang dipakai lah offline-nya. Udah tuh, kita lumayan lama seminggu. Oke, dan kita coba masuk ke 15 film dari film pertama sampai film yang sekarang yang lagi dikerjain. Yang paling challenging banget tuh di antara film bioskop ya, kita ini ngomongin film bioskop, dari film pertama sampai ke 15 yang benar-benar challenging, yang sampai kayak aduh kayaknya gue hands up nih. Ada di kondisi-kondisi yang pressure-nya mungkin tinggi dan lain sebagainya. Terus kemudian challenging itu maksudnya challenging dari internal dan juga eksternal ya. Apa kira-kira? Kalau untuk pos yang paling horor itu kawin kontrak. Pertama. Kawin kontrak Yang satu. pertama. Oke. Karena Jadi gue ditantang nih sama produser. Oke, ide lo ini gue mau, tapi itu harus rilis di bulan Januari, tanggal 9. Sementara ini lagi preps dengan pemikiran syutingnya itu di November. 2 bulan. Syuting dan post. Syuting sama post itu dari 2 bulan. November, Desember, Januari rilis. oke. November kan kita mulai. Iya. Itu udah gue nggak mau kan, apalagi pakai 35 ribet secara post. Nggak, ini harus nih, kalau nggak mungkin diproduksi untuk sekarang. Akhirnya gue kasih syarat, oke, semua tim post itu semua dikerjainnya di Bangkok, waktu itu di Bangkok so. Seminggu jalan seminggu gue syuting, itu editor berangkat juga ke Bangkok untuk bikin assembling dan segala macam. Pokoknya kesannya syaratnya menurut gue lumayan berat tuh, semua dipindahin, musik apa segala macam. Ini syarat dari produser. Dari gue. Oh, dari. Biar gue iyain. Oke. Gue sanggupin kalau ini. Tim supportnya mau ya. Itu harus kesana apa segala macam. Diiyain sama produser, gue langsung Padahal itu sebenarnya ada kepikiran untuk mengkondisikan itu supaya produsernya mau memundurkan timeline atau Oh gitu ya. Jadi berharap dia menolak. Oke. Tapi justru malah Oke. Gue tuh sebenarnya punya film favoritnya Mas Ocai sih sebenarnya. Yang gue nonton inget banget itu di Tim. Kita coba ke Pang in Love deh. Gitu. Mulai dari postnya mungkin dari prepsnya, produksi sampai ke postnya. Itu seru banget sih. Seru banget Itu salah satu film kita terseru sih. Seru banget. Jadi gini, itu film idenya itu dari teman kita almarhum namanya. Jadi ide awalnya nih, gue lagi meeting di OP sama Astrada gue, di OP gue Ical waktu itu sama Astrada gadis itu entah kenapa ketawa-tawa tuh di ruang sebelah. Gue lagi meeting nih gitu. Terus gue agak ngiri kan, ngetawain apa, ketawa itu sampai ngakak banget gitu. Ternyata pas udah itu gue samperin, ngetawain apa sih? Ini lucu banget nih ceritanya dia, namanya Yogi. Jadi cerita pengalaman dia dari Malang ke Jakarta gitu, nebeng-nebeng kan maksudnya. Dan dia anak pang, si Yogi. Dengan 2 temannya dia. Sebenarnya ngomporin tuh Ical nih lucu nih buat film. Akhirnya gue minta izin, tapi ya gue akan bikin cerita itu sendiri. Cuma bagian-bagiannya itu ngambil tuh dari pengalaman mereka. Terus udah tuh akhirnya berjalan. Sebenarnya ini agak dramatis, gue pengen dia yang main karena secara look dia bagus. Ganteng. Kita lagi develop skenario, Yogi tabrakan, meninggal. Abis itu gue dan seluruh kru tuh udah berjanji ini film harus jadi. Gue tawarin ke produser mau secara cerita, cuma dia bilang gue nggak mungkin ngebiayain ini, lo pakai 35, pakai digital waktu itu. Itu pertama awal banget kita baru kenal sama syuting pakai digital tuh. Dan itu road movie kan, itu semua pokoknya gue pengen ini jadi. Akhirnya udah tuh dan kita ngedesain produksinya, gue juga minta pokoknya editor ikut. Maksudnya kesannya kayak ngedit di lapangan tuh. Entah efektif atau enggak, pokoknya ikut aja semua, ini nggak bisa ngulang soalnya. Perjalanan ini nggak bisa diulang. Ya udah akhirnya kru juga dibatasin apa segala macam karena ini rombongan lenongnya dikecilin. Jadi udah tuh perjalanan itu seseru itu sampai kesannya gini, kalau ilustrasi serunya tuh sampai kita selesai syuting, sampai film ini rilis, sampai detik sampai ini beberapa tahun kemudian kalau ketemu ngomongin Pang in Love
itu sama Masih ngangkat. masih Jadi pemain-pemainnya. Punk in Love ini sebenarnya berarti film yang based on true event ya. True Iya, event, bisa dibilang. true event. Dan setuju nggak kalau misalkan Punk in Love ini disebut jadi film yang kalian banget atau ada film yang lain yang gue banget gitu? Sebenarnya kalau ini yang gue agak bingung sih, kalian banget itu yang kayak gimana? Kayaknya bukan kita yang menilai sih. Mungkin aku bisa ini sih, maksudnya mana film yang ocai banget, maksudnya ya kalau udah ocai pasti ada gue gitu dan di situ gitu. Bisa jadi sih salah satunya ya Punk in Love ini gitu, Punk in Love ini karena gue ngelihat aku ngelihat tuh kalau film yang kita banget itu adalah film yang kita ngerjainnya tuh free spirit. Bener-bener kayak happy, nggak ada beban itu tuh karena buat kita tuh percaya apa yang kita rasain dari prep ngerjain film sampai nanti ending itu tuh bakal nyampe ke filmnya gitu, dan nggak semua film kita yang 15 tuh punya rasa yang kayak gitu, walaupun kita pasti yang penting kelar deh. walaupun pastinya kalau mau bikin film semuanya dengan semangat yang sama gitu, tapi kan kadang ada faktor-faktor lain yang jadi ini karena ini jadi gini karena itu tuh banyak tuh kejadian di aku sama Ocai. Kayak misalnya tadi pertanyaannya yang paling challenging gitu ya, mungkin yang Ocai ceritain yang paling challenging secara produksi gitu, tapi mungkin buat aku yang paling challenging adalah ketika Ocai lagi nggak mood sama filmnya. Itu challengingnya nyampe ke editing, soalnya aku pernah marah-marah sama dia gara-gara ada satu film yang ya Ocai itu kan akhirnya dengan semua filmnya orang jadi ngelihat dia banyak kan ngerjain film komedi gitu. Nah ada satu film yang aku ngerasa gila ini komedinya ngulang semua. Ini ngulang kayak film ini, terus pas ngedit kita stuck, gak maju-maju, terus kayak ada aja masalahnya. Terus aku bilang, ini lo pasti syutingnya gak mood, ini. Iya gue waktu itu aku kesel banget gitu, karena please Caya lain kali kalau lo emang gak mood sama filmnya gak usah syuting, atau lo cari gimana caranya lo bikin mood, karena nyampe nih ke gue gitu. Karena gue ngeditnya juga susah gitu, ngeditnya tuh gak ada ide, gak ada, bete aja pokoknya, itu nyampe banget. Dan maksudnya itu sempat beberapa kali keulang gitu. Nah tapi kan nggak mungkin sebagai editor aku juga ikutan bete, aduh karena lo males atau karena lo nggak mood terus gue jadi ikutan nggak mood ngeditnya. Nah itu mungkin saling ngisinya kita sih gitu. Jadi ketika nih Ocai lagi filmnya ini adalah satu film yang dia marah-marah ini, oke, tenang, chill, kita kerjain pasti oke, ini bisa oke ya, walaupun mungkin jual mulut mas, enggak ini oke, Cai, oke, gitu-gitu. Maksudnya itu kayak tugas timnya sih gitu. Mungkin nggak cuma aku ya, mungkin tim yang lain juga gimana caranya ngebesarin hati sutradara kita gitu. Dan itu pas yang di film terakhir ini tuh kita ngerasain banget sih, dari prep sampai syuting, sampai kita ngedit nih bawaannya happy terus gitu. Dan maksudnya happy itu dalam arti ngerjainnya tuh seseru itu gitu. Dalam porsi lain kalian ini kan sebagai sahabat gitu kan, tapi dalam porsi lain juga bekerja sama dari aspek profesional gitu. Nah gimana sih Mas Ocai, Mbak Alin menempatkan diri antara di ruang temenan, persahabatan, tapi di sisi lain juga harus ada di sisi profesional nih misalkan. Gimana treatmentnya? Aku boleh duluan ya? Kalau aku sih dulu awal-awalnya aku norak banget gitu. Gimana? Mentang-mentang udah mentang-mentang temen deket ya kan, hahihi, minum bareng apa bareng gitu-gitu kan ya zaman dulu ya. Terus begitu kerja mendadak pengen nunjukin keprofesionalitasannya ya kan. Terus tapi mendadak sok tahu, kalau menurut aku pribadi saat itu menurut aku tuh aku sok tahu banget. Terus mendadak jadi over apa ya istilahnya, jadi terlalu banyak ikut campur di urusannya Ocai sebenarnya. Kayak misalnya waktu Alexandria, nggak tahu kamu inget apa enggak, jadi kayak sok kasih ide atau pas syuting sok komen apa, terus lama-lama kan dia gerah ya, orang lagi syuting dia komen melulu gitu, aku kena marah terus gitu. Lama-lama tapi seiring berjalannya waktu aku sih ngerasa kita berdua sekarang lebih dewasa, tapi udah jadi malah kalau dulu kalau buat aku ya masih merasa ngebedain mana pas kapan lagi di meja editing dan berteman, tapi kalau sekarang udah bisa ngeblend gitu ya, temenan ya kerja, kita bisa kayak udah tahu waktunya kapan ngomonginnya gitu. Ini kalau mau jujur-jujuran stepnya nih agak lumayan panjang nih. Kita dulu pacaran.
sebelum kerja. Ya kan? Dari film ujian, terus sempat pacaran, terus putus, terus ternyata emang ini lebih enak berteman nih sama dia daripada gitu. pacaran sama dia. Oke. Kalau dari gue. Terus sampai jadi udah blast nih. Sebagai teman tuh udah itu. Nah, pas lagi kerja bareng, gue sebenarnya tuh tipe yang suka denger atau ide dari kru, maksudnya dari teamwork ya. Ini ada ini. Cuma dia emang suka kebanyakan. Ntar aja dulu gitu. Lu ntar terima aja jadinya gitu. Gitu karena dan banyak juga misalnya Diti atau ini itu juga nitip omongannya ke dia. Biasanya nitip omongan apa itu? Ini contoh ya. Waktu misalnya Pang in Love gitu. Ada nih, kita kan udah dia udah aku paling suka kalau dia script conference dan aku pikir semua film kayak gitu ternyata enggak gitu. Jadi pas di script conference itu dia udah nyeritain konsepnya dia oke nih, kita satu kepala semuanya. Tiba-tiba pas syuting kok gini ya jadinya gitu kan. Nah, kadang karena itu udah film keberapa, jadi aku udah mulai bisa menahan diri untuk enggak langsung ngomong. Nah, di IP-nya waktu itu Bang Ical. Paling gosip lah nih di belakang, biasalah kan kita ngomongin sutradara ya. Itu tuh Cayo jadinya gitu sih gini. Coba deh lo ngomong deh ke dia. Gimana caranya dia biar balik ke konsep deh, kan kemarin janjiannya nggak gini gitu. Iya. Oke Bang Ical bentar ya. Iya. Terus mulai bingung tuh aku kerusuk kapan masukin ya. Pas ada scene yang pas scene hartawan itu, yang scene homo. Lagi syuting scene itu kita duduk nih di paving parkiran gitu nih, Ocai, aku, Ical. Terus Cai, ini Cai apa jadi kata Bang Ical abis itu gue ditendang kenapa bawa gue, aku udah nggak ngerti gimana cara ngomongnya. Jadi takut lebih salah. dipakai buat perantara gitu ya buat nyampe ke Mas Ocai ya. Ya seperti itu tuh, tiba-tiba pas eksekusi jadi ada tuh penambahan ini emang kan planning awal ini, tapi gue ngerasa ini harus begitu pas saat itu. Jadi nambah ini nambah itu apa segala macam dengan kondisi equipment atau support alatnya itu juga kan minim gitu. Iya. Ya udah tuh, jadi banyak emang semuanya tuh rata-rata nitipnya ke dia untuk ngomong. Nah, kalau gue ngikutin Mas Ocai kan sebenarnya lebih banyak genrenya komedi gitu. Tiba-tiba makin kesini gue ngeliat kemarin ngikutin Hit and Run. Ada unsur actionnya. Ini salah satu untuk gue pengen nyoba yang baru karena gue udah mungkin bosan ngerjain komedi, atau mungkin yang tadi relate sama Mbak Alin cerita jangan komedi terus tapi komedi gitu-gitu, atau gimana? Triggernya apa tuh? Pengen bosen memang. Bosen yang komedi gue ngerasa udah kebanyakan. Jadi pas mulai di Kapan Kawin itu gue ngerasa pokoknya idenya kalau komedi itu jangan dari gue. Oke. Jadi biar ada warnanya. Jadi penulisnya tuh gue cuma ikut develop aja gitu. Ya itu salah satu cara biar nggak stuck aja sih. Oke. Kalau dari Mbak Alin, ketika Hit and Run selama ini kan mungkin lebih familiar waktu kerja bareng sama Mas Ocai produk-produk komedi gitu. Ketika masuk ke action menemukan versi terbaru dari seorang Ocai gitu nggak? Wah ternyata gitu, atau ternyata wah keren juga, gila juga, atau ya. Challenge-nya as a editor gitu. Yang udah kerja bareng. Kalau gitu. challenge as an editor pastinya di bagian part actionnya, karena aku nggak banyak ngerjain action yang se-heavy itu. Aku tuh pas yang Hit and Run jujur Ocha ini lagi nyari formula gitu, kayak gabungin antar action sama, belum terlalu mulus menurut gue, tapi sebagai tayangan atau sebagai produk cukup menghibur gitu. Tapi buat aku yang mungkin udah lama sama Ocha ini emang bagus buat Ocha buat nyari formula baru ke situnya, dan Virgo sih kayaknya one of the best. Mas Ocai, gimana awal-awal karirnya untuk film pertama khususnya? Bagaimana? Kalau gue tuh mungkin salah satu yang beruntung ya di masa itu. Gue itu freelance, nggak pernah in-house, tapi waktu zaman itu tuh lagi langganan sama Rex Cinema. Jadi gue di sana jadi asisten sutradara untuk Dimas Jai di film pertama dia itu Subdelangkung. Udah tuh dan baru-baru lulus kan. Oke, seru nih. Terus abis itu
gue jadi asisten sutradara buat UPI di 30 Hari Mencari Cinta. Oh, oke. Nah, tiba-tiba gue ditawarin Untuk mau nggak lo film, megang film? untuk megang film sendiri. Oke. Karena mungkin ya gue nggak tahu juga ya gitu, maksudnya pengalaman gue dan gue di lingkungan Rexcinema itu gue termasuk salah satu yang anak sekolahan Yang lainnya, yang di film. yang lainnya enggak? Yang lain kan Jai desain gitu. Tapi apa ya waktu itu tapi dia gede sebagai penulis gitu. Mungkin itu kali salah satu yang mereka lihat dan ngasih kepercayaan untuk megang film. Itu gue nggak pakai mikir, mau. Tapi horor, mau. Terus dikasih lagi kepercayaan di film kedua di Alexandria. Nah di Alexandria itu titik buat diterpa kali ya. Maksudnya karena nih Bangsal itu cukup harum tuh, review orang-orang dan penonton dan segala macam. Alexandria semua gue dibantai sadada. Oke. Nah kalau sedikit gue remind mungkin kalau ngelihat di laman-laman di portal-portal berita, apalagi kemarin ada yang curhat ya di Instagram, kita kayaknya Alexandria adalah salah satu film gue yang banyak dicerca wartawan. Iya. Kenapa? Iya salah aja, maksudnya kan menurut versi mereka terus dragging ini apa segala macam. Itu juga ada dibilangnya, gue lupa sih, cuma semua itu kebantai. Teman-teman film, pokoknya nggak ada yang suka aja. Alexandria. Tapi anak SMP, SMA itu suka. Karena masuk di segmennya mereka. Masuk di segmennya di ininya mereka tuh banyak, ternyata yang sekarang tuh banyak tuh yang bilang aku suka Alexandria. Pertama lu kayak satu-satunya orang yang suka Alexandria yang gue kenal. Terus ternyata ada tuh yang memang masa itu mereka masih SMA. Iya. Itu tahun berarti tahun 2005 ya. Oke. Kalau Mbak Alin karir sebagai editor? Sama dia kapok nih. Abis Alexandria dia merasa kapok, gue nggak mau syuting film lagi, gue mau balik aja ke ke dokumenter. Ke dokumenter. Tadinya sempet se hopeless itu. Aku tuh selalu hopeless kalau abis ngedit. Karena apalagi kalau misalnya abis dibantai apa segala macam. Zaman dari kampus tuh kalau misalnya ngedit terus selalu kan mulutnya tuh kan lebih parah dari netizen kalau di kampus itu ya. Dulu belum ada netizen. Belum ada netizen tapi ngata-ngatainnya gila-gilaan tapi gitu. Justru malah kalau sekarang kita di medsos yang jahat tuh netizen ya. Berarti kalau dulu yang jahat teman sendiri. Circle kita sendiri ya. Nah tapi mungkin ini kayak good revenge dari gue sih. Karena mereka jujur aja. Iya. Lebih terbuka lah. Iya. Gitu. Jadi aku tiap abis ngedit tuh pasti gak mau ngedit lagi, tahun depan kelar gue gak ngedit lagi. Tapi ya ternyata ngedit lagi. Nah itu sama kejadian sama kayak Alexandria gitu. Emang ya aku tuh gak punya ambisi. Jadi editor tuh sama sekali gak punya ambisi buat ke film. Karena aku emang gak setertarik itu sama film sebenarnya. Jadi gue udah nyaman sama hidup gue sebagai editor dokumenter gitu. Kebetulan terus tiba-tiba dikasih kesempatan sama Ocai, ya lu percaya Cai sama gue? Percaya, ya udah aku coba gitu. Dan pas ngedit film itu pun kayak ngedit film gini doang, ini serius Cai ngedit film gini doang, karena cuma ngikutin skrip. Biasanya kalau ngedit dokumenter tuh kan nge-build kan gitu, nge-build struktur apa segala macam. Sedangkan kalau film udah ada skenarionya gitu, terus gue harus ngapain ini udah nih gini aja gitu, karena kayak kurang banyak kerjaannya gitu, kurang menantang gitu. Terus juga kayak nggak ya mungkin karena baru pertama juga ya, jadi emang masih ya belajar banyak lah, harus belajar banyak di film itu. Terus habis itu disikat pula film pertama disikat, dibantai, terus gak ada yang suka, terus udahlah nggak penting-penting amat ini film gitu, fiksi, udahlah gue balik lagi aja ke dokumenter. Tapi artinya sebenarnya itu adalah bisa jadi salah satu trigger yang membuat mungkin beberapa orang mentalnya akan down gitu ya. Tapi sebenarnya bisa jadi trigger untuk kayaknya gue pasti bakal tunjukin ke mereka bahwa I can do it better. Iya. Nah gitu. Untungnya tuh aku selalu gitu. Abis diinjek patah, tapi abis itu balik lagi gitu kan. Cangkok itu kayak itu kayak udah pola gitu dari sebelum film pertama. Nah untungnya atau mungkin Ocai juga alhamdulillahnya nggak kapok sama aku ya kan. Jadi film kedua, ketiga, keempat sampai film apa ya? Sampai Ratu Kos, sampai sebelum Ratu Kos itu apa ya, Bu? Pang. Sampai Pang itu aku masih cuman sama Ocai. Sempet nyelip 2 film lain sama sutradara lain, tapi
udah emang ya cuman sama Ocai gitu, dan aku juga nggak punya ambisi pengen sama siapa atau wah gue mau nyoba menawarkan diri gitu tuh enggak gitu. Ya udah yang gue nyaman sama dia, ya udah gue sama dia aja gitu. Sampai dia inget banget kita lagi ngedit selamanya, dia bilang lu tuh ntar kalau misalnya di luar sama aku kamu kebeli pasti lian gini. Oh iya. Tapi juga yang kayak ya terserah deh gitu. Iya makanya terus abis itu setelah kawin kontrak yang kita pulang dari Bangkok, kawin kontrak 1 sempat sama Mas Guntur yang Cinlok, terus sempat lagi Nazar sama almarhum Sofyan. Tapi abis itu balik lagi ke dia sampai akhirnya mulai melebarkan sayap ke sutradara lain tuh setelah Minggu Pagi di Victoria Park gitu. 2010 ya? Iya gitu. Jadi ya akhirnya dari situ mungkin ya ini aku percaya banget pengalaman tuh pelajaran terbaik. Benar. Gitu. Pengalaman tuh pelajaran terbaik. Jadi awal-awal kita masih bego, nggak pede, inu, tapi dengan pengalaman akhirnya kita tertempa juga ya. Akhirnya bisa ngadepin orang. Terus cara ngomong sama director selain sama Ocai itu begini gitu. Dan itu aku dapat pelajaran juga selain dari pengalaman juga dari teman-teman editor yang lain. Gimana aku ngelihat teman-teman kayak Kang Kesa, Wawan, Mas Sasta, cara mereka ngomong sama produser, sama director itu, oh gitu ya cara ngomongnya ya. Oh kalau punya ide tuh gitu ya ngomongnya. Itu belajarnya sambil jalan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Editor itu biasanya disebut dengan the second director, bener ya? Nah saat di meja editing pasti ada kondisi-kondisi yang kayaknya mungkin kita dihadapkan satu kondisi yang sama, tapi Mas Ocai punya pandangan lain. Alin juga punya pandangan lain. Kayaknya kita gimana caranya nemuin problem solve-nya gitu. Kayaknya gue nggak mau begini nih, sementara yang satu gue maunya begini, gitu. Gimana? Pernah nggak? Sesering apa ada di kondisi itu? Sering nggak, Bu? Sering sih. Gimana kalau kita? Sebenarnya gini sih, kalau kita selalu ini diskusi. Pernah yang Ratu Kos yang emang kita stuck, yang Alin gedek karena kesannya emang nggak feel dari guanya. Itu opening kita nggak ngerjain karena nggak dapet. Terus ada scene action, toto dia bikin cut apa segala macam, padahal urutan berantemnya nggak kayak gitu. Gue masih bilang nggak gitu ininya, lihat dulu masternya apa segala macam. Terus gue cabut. Bete. Itu tuh agak gawat tuh. Aku lupa. Gitu. Ya terus kamu mau gimana? Pokoknya lihat dulu ininya masternya, karena pas saat itu gue masih berpikiran yang action tuh tetap bikin master, beda sama ketika udah ngerjain skakmat abis itu hit and run, berarti ini ada treatment tertentu nih yang tapi setelah itu sebenarnya abis itu toh juga baik ya, gimana orang mau ngambek seberapa lama sih orang kerjain bareng dia gitu, baik lagi kesini. Terus kamu maunya apa ini at the end? Sebenarnya itu callingannya tetap di gue. Iya. Dan dia udah pasti ngerti. Tapi diskusi itu dibuka dulu. Gitu. Kadang sekarang tuh Alin bilang, tapi aku mikirnya begini, coba dulu ya. Gitu. Coba dulu. Pasti aku lihat words, gue suka, pakai itu. Lanjut. Kalau enggak balikin ke situ ya balik. Iya. Gitu. Sebenarnya enggak. Ya kita itu bagian dari adaptasi kita kali ya. Zaman itu berantem keras kepala, ego apa gitu. Pokoknya ini. Jadi at the end selalu callingan terakhir tuh callingan gue. Ke director. Setelah itu dulu aku tuh nggak suka kayak gitu bodoh. Gitu. Nah kayak gitu tetap gue bodoh gitu. Nah, kita coba mau ngobrolin sesuatu yang mungkin agak keluar dikit dari film-film mereka yang udah dibuat. Mas Ocai, Mbak Alin, khususnya Mas Ocai nih. Di era digital sekarang nih ya, berarti semua orang punya media untuk belajar tuh di mana aja. Orang nggak perlu kuliah di sekolah film tertentu dan lain sebagainya, bisa belajar dari source manapun gitu. Sampai mungkin banyak sutradara-sutradara baru yang punya produk-produk baru dan lain sebagainya, yang mungkin kalau dulu kan biasanya orang tuh kalau mau jadi director tuh dari bawah dulu. Banyak sekarang mungkin yang director udah langsung jadi aja director gitu. Kalau Mas Ocai ngeliat fenomena ini kayak gimana? Sebenarnya nggak apa-apa ya gitu, maksudnya karena ini kan juga dunia udah berubah nih. Kalau ditanya sekarang bisa belajar dari mana-mana itu benar, tapi kan tergantung orangnya. Kalau gue ditanya belajar dari mana, gue akan milih sekolah. Gue akan menyarankan orang kalau lu punya kesempatan untuk sekolah dulu.
Karena itu ada step yang lo lewatin tuh. Iya. Jadi ketika lo selesai lo udah ada di posisi pengetahuan yang ini. Iya. Tapi kalau orang itu memang jago untuk belajar sendiri, Iya. jalanin aja. Dan sekarang memang kesempatan kan kebuka banyak karena industri lagi Terbuka lebar lagi berkembang nih. gitu. Nah semuanya itu juga baliknya pada akhirnya ke karyanya. Ke karyanya. Kalau Tapi saya- yang umum nih kadang-kadang enggak banyak, tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin dengan sesuatu yang lahir secara instan tidak diiringi dengan attitude yang bagus misalnya. Sampai akhirnya membuat banyak orang kok gitu sih, kok gitu dan sebagainya. Ini bukan gibah ya, tapi Enggak, tapi itu ini sesuatu big yang penting. issue sih, Big big issue. issue di mungkin di semua profesi ya gitu. Dan maksudnya kalau di kita pun aku sependapat sama Ocai gitu bahwa nggak harus mungkin nggak harus dengan keadaan sekarang nggak harus melewati step yang kayak mungkin dilaluin kita dulu gitu. Yang aku zaman dulu karena nggak ada akses, jadi mau nggak mau harus ngikutin orang, untuk belajar gitu. Karena banyak untuk praktek tuh di kampus nggak terlalu memfasilitasi gitu. Jadi emang kita harus keluar cari orang lain untuk kita belajar gitu. Tapi kalau sekarang kan beda gitu. Nah, aku yakin teman-teman itu sekarang misalnya mau jadi editor itu gampang banget di YouTube secara teknis. Iya, secara mereka teknis. akan lebih mudah menguasai itu. meskipun sebenarnya untuk jadi editor tuh tidak cukup Nah, untuk menguasai itu teknis problemnya. Akhirnya itu jadi problemnya bahwa ternyata ngedit itu nggak sekedar ngedit. Kayak tadi aku bilang, disiplin prepare sebelum ngedit itu jauh lebih penting daripada ngeditnya gitu. Karena nanti yang perlu kita pikirin adalah ketika ngedit akan ada orang lain yang bekerja setelah kita. Jadi kalau kita di awal ini acak-acakan, ini akan berhubungan dengan teman-teman yang bekerja setelah kita nanti gitu. Jadi emang harus disiplin. Disiplin itu nggak bisa ditawar. Jadi emang harus belajar banget masalah administrasi data, terus masalah penamaan apa segala macam itu emang harus belajar. Itu pertama. Kedua, karena kalau udah ngedit kan udah urusannya kreatif ya. Kalau udah kreatif kita nggak bisa ngatur gitu kan. Itu udah masing-masing punya ini sendiri. Tapi yang namanya step bekerja, workflow kerja itu yang harus dicari tahu gitu. Terus kedua adalah attitude sih, itu penting banget gitu. Gimana cara kita ngomong sama sutradara itu tadi, gimana cara kita ngomong ke produser, atau gimana cara kita menghandle asisten gitu, ngebrief asisten supaya kerjanya benar, atau gimana caranya kita ngobrol dengan divisi lain, lompat profesi. Misalnya kalau editor udah pasti ngobrolnya sama key crew gitu kan, key crew. Gimana cara diskusi sama mereka secara kreatif maupun secara teknis gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang juga harus dipelajari, bahkan sampai sekarang pun hal-hal kayak gitu aku juga masih belajar gitu. Oh, kalau sama produser yang begini kan tipe-tipe orang pasti beda-beda gitu. Nah, ngadepinnya manusia soalnya. Iya. Nah, paling enggak menghargai orang sih. Itu yang belajar menghargai orang yang lebih tua. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau di dunia industri di luar sana mungkin nggak peduli ya, lu lebih tua, lebih muda apa segala macam. Tapi paling enggak kalau lu emang nggak suka, lu punya cara ngomong yang seperti apa gitu ke orang yang lebih tua atau ke orang yang profesinya berbeda gitu. Itu yang hal lain yang harus dipelajarin gitu. Kalau dari apa yang diobrolin Mbak Alin barusan, jadi sebenarnya seorang editor itu tidak cukup lu cuman menguasain gimana caranya motong-motong gambar, mindahin gambar dari sini ke sini, tapi ada banyak hal atau aspek-aspek lain yang sebenarnya sepersonal, as individu lu juga harus kuasain. Benar. Bagaimana kita komunikasi sama orang, intuisi misalnya. Belajar ngedengerin orang. Belajar ngomong juga pasti. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang harus dipelajari untuk jadi seorang editor atau director gitu Mas ya. Maksudnya nggak cuman skup kecil aja gitu. Oke. Nah, sama ini gue mau nambahin sih, maksudnya ini masalah standar teknis bekerja ya gitu. Itu ada nih standarnya, tapi itu bukan satu hal yang kaku. Karena ada nih sutradara di luar dia autodidak dan segala macem, itu bisa dibilang mungkin dia nggak bikin shortlist apa segala, tapi dia tahu apa yang dia mau bikin. Itu ada di kepala dia. Banyak yang kru yang bikin apa sih ini apa segala macam, tapi dia tahu. Jadi emang kadang kru yang harus menerima itu tuh. Benar. Cara bekerja sutradara ini itu udah lo ikutin aja. Karena dia tahu nih, dia tahu gimana cara bertutur di cerita yang dia pegang, butuh shot apa segala macam. Kalau bisa kasih input, kalau lo tanya ada shot listnya nggak, mungkin nggak ada di kepala dia. Mungkin kalau menuntut shot list ya udah tarik sekretaris
lo ngomong shortlist yang lo mau ada yang ngetikin. Misalnya gitu ya, maksudnya tapi ada yang begitu. Ya, itu bagian dari gimana caranya kita sebagai profesional harus bisa cepat beradaptasi sih. Gitu, beradaptasi dan apa namanya bisa fleksibel. Maksudnya dalam artian yang diomongin Ocai tadi itu akan terjadi di siapapun gitu. Gaya kerja sutradara tuh emang beda-beda gitu. Selama ini gitu. Jadi emang misalnya kalau aku di bagian editing nggak semuanya sutradaraku itu akan kayak Ocai, nggak semuanya sutradaraku akan kayak Gina, atau nggak semuanya sutradaraku akan kayak siapa gitu. Nah tapi kan dengan gaya mereka itu kelebihan kita gitu. Kita bisa cepat beradaptasi dengan bekerja dengan siapapun. Nah itu yang nggak usah dicari masalah gitu, tapi gimana caranya cari solusi gitu. Ini ada 15 tahun pertama karya bareng gitu. Untuk 15 tahun berikutnya dan 15 tahun berikutnya apa sih yang sebenarnya diharapkan? Kalau gue sih sesederhana ya 15 tahun ke depan gue tetap pengen ngedit sama Alin. Dengan karya yang ini karena gue tipe setia. Oh gitu ya? Untuk kru, maksudnya gini. Oh pasti setia untuk kru, tapi untuknya Belum tentu. Baby Diam kamu. Nggak, jadi gue kalau udah suka nyaman ya. Itu pasti gue requestnya dia dulu. Oke. Gitu. Jadi gue pasti mau produser, gue editornya Alin ya. Gitu. Oke. Ada satu waktu itu yang sempat enggak, jangan dicari, ini kita ada editor karena udah kontrak sama PH lu harus pakai dia. Oh. Itu sekali itu, ayo udah deh. Gitu. Abis itu Alin ya. Oke. Jadi kalau kedepannya kalau lu tanya misalnya urusan bikin film, pasti kalau editor gue nyebutnya dia. Oke. Terserah tuh produser suka atau enggak, gue nggak akan ngotot dulu. Tapi disodorin dulu yang penting. Itu enggak, udah ini iya sama gue udah beres pokoknya gitu. Oke. ya itu yang salah satu yang aku suka sih dari Ocai. Ocai itu kalau dia bisa, dia akan bawa krunya dari awal dia bikin film sampai sekarang gitu. Ocai itu pokoknya yang pasti krunya itu harus banyakan cewek dan bisa diajak bergibah. Oh gitu ya? Iya. Jadi semacam ada lambe turah di tengah set produksi gitu. Iya, itu bagian dari buat meningkatkan imunitas dan endorfin kita. Apa sebenarnya yang digibahin itu apa kalau lagi Apa aja? Nggak ada gibah kita bisa bikin. Oh gitu. Penting nggak penting, banyak kan juga nggak penting ya kan. Yang receh-receh yang bisa jadi Justru obrolan gitu. harus yang receh gitu, Oh, jangan gitu ya. terlalu politik. Oke. Iya. Karena gue bisa menahan syuting 5 menit untuk Gibah dulu. gibah dulu. Apa sih tadi? Ntar dulu take-nya. Oke, ya take. Karena buat dia nggak penting apa tim kita yang jago banget, tapi yang penting happy bareng. Happy bareng, oke. Ngerjainnya kita happy gitu. Oke, nah kita mau langsung ke pertanyaan. Ada DM yang masuk tapi kita udah sortir. Dari Farahil Miles. Mbak Alin dan Mas Ocai, gimana rasanya saat mendapat penghargaan dan nominasi dari karya-karyanya? Apa pencapaian terbesar hingga sekarang? Kalau buat sebagai editor award penghargaan tuh bonus sih, bonus bahwa ternyata apa yang kita kerjain itu diapresiasi lebih gitu, diapresiasi lebih oleh orang di luar lingkungan kita gitu, dan itu buat aku bonus, bukan sesuatu yang harus aku jadiin patokan bahwa tiap ngedit aku harus dapat award atau apa, enggak, tapi justru ambisinya adalah kalau setiap ngedit itu gimana caranya yang kita edit itu nyampe ke penonton. Itu malah lebih targetku sebagai editor dibanding dapat award gitu. Karena apresiasi penonton itu buat aku lebih dari sekedar award. Makanya ketika premiere itu aku lebih seneng di samping bioskop dan ngeliat muka penonton, reaksinya ketika nonton. Gitu. Berarti tuh oh dia ketawa di titik ini, oh ya pas nih gini-gini atau nangis. Itu lebih menyenangkan buat aku gitu. Dibanding ya award Award mungkin salah pasti, satu penting, iya, award salah satu itu, achievement juga kan. Tapi iya. yang nggak kalah penting itu tadi. Iya, Kalau iya. dari Mas Ocai? Hampir sama sih gitu, maksudnya setiap gue bikin film itu gue berpikirannya memang bukan untuk award ketika bikin ya gitu, berpikiran untuk ke penonton. Oke. Nyampe ke penonton, penonton itu ikut
terlibat secara emosional dengan film ini, yang harusnya ketawa dia ketawa, harusnya sedih dia akan merasakan sedih. Sebenarnya targetnya itu tuh gitu. Makanya gue nggak terlalu banyak secara awardan gitu. Sama kayak Alin tiap premier itu emang kita selalu tuh di lorong itu. Karena kalau kita nonton filmnya kan udah. Kita udah mulai enak ya, baru pas premier kita udah mulai enak dengan film kita sendiri. Jadi tinggal nonton kita nonton penontonnya aja. Mukanya orang. Kadang kita suka surprise soalnya. Jadi kita ngerasa di titik ini kita nyiapin untuk orang ketawa. Oke. Ternyata dia ketawanya di titik lain yang kita nggak kepikiran sama sekali. Oh iya. Jadi ketawa sih di sini gitu. Yang ini malah kadang-kadang. Jadi kita tahu tuh, oh ini miss nih. Gitu. Maksudnya planning kita di sini ketawa. Ternyata ketawanya di tempat lain. Ternyata loh di sini dia malah ketawa. Gitu. Yang seperti itu tuh lebih menarik karena kalau premier itu momen gue sama Alin enak dengan gambar dengan film kita sendiri. Karena sebelum-sebelumnya waktu di post tuh udah udah 1000 kali apa Ya, apalagi kalau sama dia kan selalu dieret-eret sampai ke musik, sampai ke sound tuh pasti datang. Iya. Nonton lagi. Oke, dan teman-teman kita juga ngucapin makasih banget buat Mas Ocai sama Mbak Alin, sukses untuk filmnya sekarang berjalan dan juga perjalanan di 15 tahun ke depan dan 15 tahun seterusnya. Amin. Terima kasih juga dan Semoga selamat sehat, semua buat sehat. dan selamat buat programnya. Semoga jalan terus. Dan juga semoga buat teman-teman yang jadi kita sebenarnya di Film Talk ini selain kita juga ada unsur edukatifnya juga ada unsur inspiratifnya. Jadi bagaimana mungkin kalian-kalian yang mau belajar untuk sebagai sutradara atau editor bisa mengambil belajar banyak hal dari sosok seorang Odi Harahap dan juga Alin Jusria. Dan buat yang mau follow Instagramnya bisa di bawah ya. Nanti di link di description-nya gue cantumin. Untuk mungkin yang mau nanya langsung di Japri, di komen-komen Instagram boleh lah ya. Boleh. Itu boleh teman-teman dan sampai jumpa di selanjutnya di Film Talk. Thank you dan sukses semuanya. Dadah. Dah.